ikut bergabung bersama-sama. Saya yakin semua punya kesibukan, tapi meluangkan waktu untuk belajar sama-sama ya, di durasi 1 jam ke depan, gitu. Oke, perkenalkan nama saya Adit Ardiansa. Saya kreatif director dari Rajata Studio yang bergerak di jasa foto video digital atau foto videografi. Alhamdulillah sekarang masuk ke tahun ke-11. Saya tetap ada di uh, produksi foto video Kak Laila. Ya. Jadi eh, teman-teman, eh, ada satu hal yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi itu sangat berdampak besar buat usaha kita atau usaha teman-teman semua, yaitu video, gitu. Karena sekarang kan kita bicara tentang UMKM naik kelas lewat video. Oke. Jadi teman-teman yang mendengarkan ini nanti bisa bisa sharing juga atau bisa bertanya juga sebisa saya untuk berbagi pengalaman saya di bidang foto video, industri foto videografi ya. Oke, sebelumnya mungkin bisa dijawab saja lewat komen. Sebelumnya saya ingin bertanya ke teman-teman semua peserta yang ada di Boleh, studio Wid. ini. Eh, Pernah enggak eh, teman-teman ingin beli sesuatu gitu, eh, tapi lihat videonya dulu? Gitu. Bisa bisa dijawab aja dulu di komentar. Maksudnya ingin beli sesuatu, tapi mau lihat review dulu, baik review produknya atau tampilannya, gitu. Iya ya, pasti semua seperti itu ya. Ingin beli sesuatu pasti mau lihat videonya dulu kan, gitu. Biasanya lebih tertarik dengar dulu seperti apa review dari produk tersebut. Nah, kemudian mengambil keputusan untuk check out atau beli. Biasanya seperti itu ya, teman-teman. Atau seperti apa nih, teman-teman? Jadi memang kebanyakan konsumen kita, jadi teman-teman di sini kan saya yakin punya usaha semuanya, gitu. Jadi perilaku konsumen kita itu saat ini sama seperti yang saya ceritakan tadi, sama seperti kasus ketika kita ingin membeli sesuatu di platform digital. Pasti yang paling kita lihat itu paling videonya dulu. Apa seperti apa? Apalagi mungkin kita dari jauh ya. Biasanya kan masuk ke platform yang apa, misalnya toko orange ya, misalnya seperti itu. Nah, biasanya kita jatuh memilihnya itu percaya karena oh ini kayaknya videonya memang di review banyak orang atau yang check out banyak. Jadi informasi itu pasti bermuncul dari awalnya dari video seperti itu. Gimana teman-teman, didengar ini? Bisa didengarkan? Oke. Nah, jadi eh, kita memasuki tahun 2026. Jadi tahun di mana digitalisasi ini semakin ini ya, powerful sekali gitu. Jadi sekarang orang ini menurut saya dan beberapa eh, saya baca 2026 ini orang sekarang perilakunya udah mulai eh, sedikit berbeda gitu. Jadi orang bukan hanya mau beli produknya saja gitu, tertarik sama produknya, tapi eh, lebih percaya ke siapa di belakang produk tersebut gitu. Itu sekarang yang perubahannya. Jadi kapan eh, kita selaku business owner khususnya, kalau tidak berani tampil di depan kamera atau tidak mau buat konten, tidak mau buat video, nah itu pelan-pelan kita akan tertinggal pastinya. Begitu sih menurut saya. Jadi sekarang perubahannya sangat drastis. Jadi kita kalau tidak ikut perkembangan zaman, tidak ikut dunia yang sekarang cepat sekali perubahannya, ada AI juga sudah mulai masuk, ya. Belum sempat belajar yang satu lagi udah masuk lagi yang barunya. Jadi kapan kita tidak ikut, nah kita sebagai pemilik usaha menurut saya itu akan susah, susah jadinya gitu. Apalagi cuma mungkin berharap dengan
offline saja gitu. Berharap orang langsung datang ke toko atau ke tempat kita tanpa kita berupaya untuk ikut andil di digitalisasi ini. Seperti itu. Bagaimana bisa didengar teman-teman ya? Oke, pertanyaannya, eh, kenapa video sepenting itu gitu? Kenapa video itu sepengaruh itu di eh, zaman sekarang gitu? Tuh. Jadi mungkin bisa teman-teman kalau misalnya ada catatan di samping boleh mungkin ditulis atau diingatkan gitu. Jadi kenapa sangat sulit? Kenapa penting video sekarang? Ya, karena video itu bekerja di tiga hal yang paling penting gitu. Video itu bekerja di tiga hal penting. Yang pertama, membangun kepercayaan. Jadi video itu kenapa kita harus buat itu karena dari situ terlahir kepercayaan gitu. Konsumen kita mulai percaya gitu. Nah, itu. Jadi orang bisa lihat wajah kita, kita bicara, proses kita kerja, kita tuangkan semua dalam video. Nah, kembali lagi karena perilaku customer konsumen kita sekarang udah mulai berubah ya begitu. Jadi mereka lebih selektif, lebih eh, apa namanya melihat seperti apa video ini gitu. Makanya yang pertama itu membangun kepercayaan. Kedua, membuat UMKM terlihat uh, profesional pastinya. Jadi kan kita tidak mau kan atau mungkin pernah lah kawan-kawan lihat eh, mungkin orang teman kita usaha atau orang lain punya usaha, tapi dalam hati kita begini, ini serius nggak sih usahanya? Nah, gitu. Kan biasanya seperti itu ya. Ini serius nggak sih usahanya? Atau greget gitu lihatnya. Ini kayaknya usahanya udah bagus, atau rasanya udah bagus, kok tidak bisa naik gitu. Kalau bahasa sekarang tidak viral, tidak bisa dinikmati semua orang gitu. Jadi pentingnya video yang kita buat itu yang kedua ya. Jadi yang kedua itu UMKM terlihat profesional. Jadi bukan berarti karena kita UMKM mikro kemudian kita beranggapan eh, nggak usah buat konten lah gitu atau kan saya cuma jual ini kan terlalu apalah terlalu kecil kalau cara pandang yang seperti itu sementara kemampuan atau produk yang dimiliki sama teman-teman itu keren-keren jadi Kalela saya ini juga ikut bergabung di salah satu komunitas eh, pebisnis di Kota Palu yaitu komunitas tangan di atas. Jadi sering juga sharing kepada teman-teman semua dan melihat beberapa produk yang dibuat sama teman-teman usaha semuanya. Nah, saya sebagai pekerja seni di videografi yang biasanya sering membuat uh, video iklan atau foto-foto iklan, itu kadang seperti tadi, ini kayaknya greget gitu. Biasanya cerita-cerita, kok sudah sampai di mana jualnya atau sampai. Biasanya jawaban paling sederhana ya di Facebook, misalnya begitu. Di Facebook saja. Sementara mungkin platform-platform yang lain itu belum dimaksimalkan gitu. Misalnya TikTok atau Instagram seperti itu. Jadi banyak teman-teman, usaha teman-teman itu secara produk itu sudah keren, packagingnya keren, rasanya enak-enak gitu. Cuma biasanya terkendala di situ sih Kak. Biasanya eh, mau buat video, tapi kebingungan nih cara penyampaiannya seperti apa gitu. Itu ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, mempercepat orang beli. Jadi tiga komponen yang sangat penting di video itu berpengaruh penting. Yang ketiga itu mempercepat orang beli. Kenapa kita harus ikut terjun di dunia digital maksudnya UMKM uh, jualannya juga bukan hanya offline di depan rumah atau di outlet-outlet kecil, tapi sekarang udah
mulai bermunculan juga ikut ramai karena pasarnya udah berbeda nih Kak. Pasar di dunia digital itu udah pada banyak sekali Kak. Di situ semua orang kumpul Kak. Jadi kalau seandainya kita dengan cara tradisional gitu, tidak salah memakai cara tradisional, tapi harusnya kita menyadari bahwa sekarang perkembangannya udah pada pesat sekali. Makanya kita juga harus ikut di uh, bahasanya apa lah, di pertarungan kolam yang banyak tadi kita harus juga masuk di situ. Dengan jadi tujuannya uh, orang lain, orang yang jauh gitu, bisa juga merasakan uh, hasil atau produk kita gitu. Begitu sih Kak. Jadi sayang loh, enak secara produk tapi tidak terlihat karena mungkin belum paham gitu, mungkin belum paham. Sebenarnya juga kalau ditanya videonya harus seperti apa juga, tidak mesti harus bagus, tidak mesti harus pakai kamera mahal juga sih sebenarnya. Cuma minimal tahu bagaimana cara menyampaikan pesan itu dengan jujur di kamera atau di videonya. Begitu sih Kak. Eh, Sementara ada pertanyaan mungkin Kak Laila kembali. Mungkin untuk pertanyaan kita sekalian di akhir sesi aja, Kak. Mm-mm. Oke, siap, 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 siap. 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 Oke, saya lanjut. Oke, jadi teman-teman, ada kesalahan UMKM yang bikin. Ini kesalahan-kesalahan yang UMKM yang eh, anggaplah buat video ya. Ini saya catat-catat saja yang relate relate dalam yang terjadi sekarang ya, gitu. Jadi yang pertama, kesalahan-kesalahan itu yang sering terjadi, yang pertama itu videonya itu isinya jualan terus. Jadi dianggap di buat video itu jualan terus gitu. Misalnya di Facebook. Karena kita menganggap bahwa kita menjual, ya muncul di media sosial, jualan terus gitu. Ya orang juga bakalan ini ya bosan juga atau apalah gitu. Kalau bagaimana kalau kita tiba-tiba masuk pagi ngajak orang teriak-teriak jual beli beli gitu toh. Siang lagi begitu gitu. Tidak ada variasi di dalam menjual seperti itu. Karena harusnya di dalam itu kita bisa selang-seling. Mungkin hari ini kita jualan, kalau bahasanya kan langsung hard selling gitu, menyampaikan produknya apa. Besok jangan lagi hard selling, mungkin soft selling lagi gitu. Cerita aja manfaatnya seperti apa. Jadi tidak melulu tentang laku di hari itu kan, gitu. Tapi sharing aja sampai buat orang yang dengar, oh kayaknya saya butuh deh dengan itu. Seperti itu sih Kak. Nah, jadi kebanyakan seperti yang kedua. Ini nunggu alat, mungkin nunggu alat dulu, nunggu alat lengkap dulu. Tuh, kalau ditanya kenapa tidak buat video untuk konten iklannya, selalu jawabnya nanti deh, alat saya belum lengkap gitu. Padahal tidak melulu tentang alat yang lengkap sih Kak, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling sering nih terjadi nih ketika saya eh, cerita-cerita ke teman-teman business owner yang punya usaha. Takut tampil di depan kamera gitu. Dia takut mereka tampil di depan kamera. Alasannya banyak lah, nggak pede lah gitu. Nanti terlihat jelek lah di depan kamera gitu. Atau apalagi biasanya ini takut dicap yang negatif mungkin gitu. Kalau tampil misalnya oh dia lagi apa. Padahal itu mungkin cuma pikiran dia saja ya gitu. Yang lain mungkin tidak gitu. Jadi itu yang menghalangi business owner juga tidak tampil-tampil akhirnya seperti itu. Betul. Terlalu memikirkan apa kata orang. Betul sih, itu. Padahal orang lain biasa saja, gitu. Padahal yang biasa saja. Benar sekali itu, Kak. Benar, benar sekali. Mhm. Padahal yang dicari konsumen itu bukan kesempurnaan ya, tapi kejujuran dan keaslian, gitu. Nah, sekarang Kak, saya sedikit saya cerita, saya di Rajata Studio itu lagi
coba mendampingi beberapa business owner yang ingin tampil di depan kamera atau yang ingin mencoba tampil berani di depan kamera. Jadi kita dampingi tuh Kak, gitu. Nah, karena ini berawal dari keresahan kami juga sih Kak, sebagai karena kita juga punya usaha yang lain selain ini, gitu. Kok sayang gitu, karena ini seperti tadi kembali brandnya udah bagus, tapi eh, kakak tidak muncul di depan kamera gitu. Nah, makanya kadang biasanya saya sering ngobrol sama teman. Nah, jangan salahkan ketika sekarang itu konten kreator lebih dipercaya daripada business owner sendiri. Kenapa? Karena konten kreator itu bagaimana muncul terus, dia review, gitu kan? Dia sampaikan di mana tempat ini, dia 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 tampil gitu, dia terlihat, dia nampak gitu. Jadi jangan sampai kalau kita tidak tampil, nah kita seperti itu jadinya. Nah, sementara kan ini mau dibilang tidak berkompetisi, ya aslinya juga berkompetisi kan seperti itu. Kan ada yang bilang, ah saya tidak mau berkompetisi nih sama orang, saya tidak punya kompetitor lah. Oke, mungkin tidak merasa punya kompetitor, tapi yang lain gitu. Kalau kita santai-santai nanti itu diambil yang lain gitu. Sementara kita juga punya potensi yang sama untuk bisa bisa growth di usaha kita kan seperti itu. Oke, jadi eh itu ya. Jadi ada eh, jenis video yang wajib untuk teman-teman. Kalau teman-teman bingung harus bikin video apa, gitu. Biasanya begitu. Jadi kira-kira saya mau buat video kayak apa nih, gitu. Nah, di sini kalau bisa dicatat. Nah, jadi kalau mau buat itu ingat 4 jenis ini. Yang pertama, tuh, video perkenalan, gitu. Jadi perkenalan siapa pemiliknya, kenapa bisnis ini ada. Karena orang beli ke manusianya, bukan ke logonya, gitu. Jadi pelan-pelan aja dulu, gitu. Mulai tampil saja dulu. Makanya kenapa dibilang jangan ingin tampil seperti orang lain karena itu udah pasti berat tuh Kak. Karena kan kita pasti beda ya, gitu. Mencontoh ke orang-orang lain juga boleh untuk jadi patokan, tapi jangan sampai kita terlalu ingin sama, ya gitu. Sementara memang kita tidak bisa bakalan sama gitu tampilannya. Jadi di awal itu. Jadi buat buat video perkenalan saja bahwa hari ini nama saya ini, saya punya usaha ini, gitu. Diperkenalkan sampai betul-betul dan itu mungkin diulang-ulangi sampai orang kenal. Bayangkan sudah buat video saja, bisa saja juga kita belum dilirik sama konsumen kan, begitu. Belum langsung dibeli juga. Apalagi kita sudah sama sekali tidak mau melakukan melakukan itu, gitu. Jadi dibuat saja dulu, gitu. Ini saran saja buat teman-teman yang lain bahwa sepenting itu ternyata video sekarang pengaruhnya gitu di industri bisnis lah seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ya video edukasi ringan gitu. Jadi diselang-seling. Misalnya hari ini perkenalan kakak sebagai business owner yang punya usaha, misalnya nih jual donat misalnya gitu. Nah besok buat videonya jangan itu lagi. Nah, naik lagi ke edukasi ringan tentang usahanya. Jadi misalnya donat ini bagaimana, bagaimana kenapa orang mau coba donat kita gitu. Nah, atau donat donat ini misalnya beda dari yang lain. Ya disampaikan saja apa bedanya, kemudian rasanya apa. Nah, dan buat videonya tidak perlu panjang-panjang, Kak. Gitu. Itu justru anggaplah paling panjang 1 menit. Biasanya disarankan sama algoritma medsos biasanya itu di bawah 1 menit. Semakin pendek, padat juga itu justru jauh lebih baik. 38 detik mungkin bisa gitu. Nah, kemudian yang ketiga, video proses. Itu kan biasanya kita biasanya kita sering nih lihat misalnya di TikTok ya, biasanya di TikTok dan Instagram. Beberapa ada usaha misalnya ini mulai produksi donat misalnya gitu.
Karena sering kita lihat, kita semakin tertarik dan terbawa di ceritanya dia kan, biasanya begitu. Kok asik sekali ya dia buat donatnya. Jadi masih di proses saja, kita sudah pengen mau coba begitu. Biasanya kan tidak tidak sedikit kan seperti itu. Nah, kita mau coba gitu. Asik, kita ikut ke bawah dalam ceritanya dia gitu. Jadi orang akan tunggu-tunggu nanti. Oh, besok dia mau buat apa lagi ya? Gitu. Dia besok mau buat apa lagi ya? Karena dibangun ceritanya gitu. Nah, yang bangun ceritanya siapa? Ya kita sendiri selaku pemilik usaha. Kan seperti itu. Nah, keempat, yang terakhir ini videonya video testimoni. Nah, jadi ada feedback yang disampaikan oleh konsumen seperti misalnya eh, donatnya enak banget nih Kak, gitu. Nih saya sudah berapa kali repeat order nih di sini. Nah, ca- itu momen tuh untuk bagaimana caranya kita bisa minta videonya kalau memang dia tiba-tiba kita tanpa kita suruh dia review ya misalnya gitu. Langsung aja Kak boleh minta videonya gitu. Tuh. Nah, itu jadi lebih kuat lagi nih, jadi apa? Jadi iklan yang lebih powerful tanpa kita keluarkan budget untuk apa, itu sudah bercerita gitu. Tanpa kita berkuar-kuar lagi bahwa misalnya donat kita enak, tapi kan orang lain sudah rasakan kan gitu. Nah, nah, jadi menurut saya di awal empat empat item itu sih bagaimana cara buat video biar tidak terlalu susah buat teman-teman yang lain. Jadi yang pertama itu perkenalan, kemudian yang kedua itu video video edukasi ringan tentang produk, kemudian yang ketiga itu video proses pembuatan, nah yang terakhir ya video testimoni, gitu. Jadi sekarang itu strateginya sederhana Kak, satu video satu tujuan gitu ya, satu satu video satu tujuan. Oke, kita lanjut teman-teman. Eh, jadi satu video satu tujuan itu, jadi kalau tujuannya dikenal berarti bikin video perkenalan kan seperti itu sederhananya. Kalau mau dipercaya video proses berarti kan seperti itu. Nah, kalau mau laku, video edukasi dan testimoni gitu. Pokoknya durasinya pendek saja, 15 sampai 45 menit seperti itu. Intinya jangan terjebak dengan alat yang mahal. Untuk supaya video bagus, berarti saya harus punya alat mahal. Jangan terjebak dengan itu, menurut saya. Pokoknya pakai yang ada saja dulu. Itu yang penting jelas orang lihat. Saya yakin sudah cukup untuk di awal berprogres begitu, tanpa harus menunggu sempurna dulu kan, seperti itu. Oke, jadi ingat konsisten itu lebih penting daripada kualitas. Jadi teman-teman dari awal membangun pelan-pelan itu, ya, jadi konsisten itu jauh lebih baik itu daripada kualitasnya tadi. Oke. Nah, jadi kira-kira kalau ditanya, nah sekarang alat apa yang rekomendasi buat kami pemilik usaha untuk membuat konten? Misalnya begitu ya, pertanyaan. Saya saja yang buat pertanyaan gitu. Semoga ini bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman gitu. Jadi apa saja rekomendasi alat gitu. Jadi kalau kayak saya itu tidak usah terlalu ribet Kak. Sekarang kita pasti punya handphone ya di rumah pasti. Itu pakai handphone aja itu dulu gitu. Tidak usah dulu tanya merek apa bagus gitu. Tidak usah dulu yang itu. Pokoknya apa yang ada dulu sekarang dimulai dulu gitu. Nanti kalau sudah berjalan, sudah mulai konsisten, nanti kita sendiri selaku pemilik usaha paham nih, kayaknya ini kurang di sini deh gitu. Secara kualitas, resolusi apa gitu. Pasti mulai mulai paham gitu. Jadi saya tidak mau rekomendasikan langsung HP ini nih atau langsung HP harga sekian nih gitu. Karena eh, dimulai saja dulu gitu ya. Nah, kemudian dari sisi pencahayaan pastinya. Jadi cahaya yang dipakai cahaya matahari saja gitu Kak. Gitu. Gitu. Jadi harus dipahami kemampuan misalnya kamera HP kita itu misalnya tidak cukup cahaya misalnya begitu. Tidak terlalu terang, berarti kita butuh cahaya tambahan. Misalnya seperti itu, sesederhana itu gitu. Kalau misalnya punya
mic, beli saja mic yang mungkin tidak terlalu mahal, di bawah 200.000 boleh. Untuk memperjelas informasi yang kita sampaikan di ketika kita perkenalan tadi, atau review tadi, atau testimoni tadi. Seperti itu sih. Oke, jadi ini penutup ya, penutup. Silakan nanti kita diskusi. Jadi yang saya mau tutup dengan satu pesan. Jadi UMKM naik kelas itu bukan karena viral, bukan. Jadi jangan sampai kita eh, berbondong-bondong mau viral, ikut yang seperti apa gitu ya. Karena saya yakin eh, eh, yang viral itu ketika juga kita praktekkan kan ini tidak relevan dengan yang atau usaha yang kita miliki seperti itu. Jadi ini kayak semacam puzzle gitu kan, mencocok-cocokkan gitu ya. Jadi jadi jangan sampai pengen sekali untuk viral, tapi karena kita punya kepercayaan gitu, kepercayaan yang diberikan sama konsumen kita pastinya lewat edukasi-edukasi yang pelan-pelan tadi kita perlihatkan atau tampil di media sosial. Jadi nggak perlu sempurna dulu, tapi mulai saja dulu gitu. Oke, terima kasih Kak Lela. Mungkin itu aja dulu. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat dari Kak Adit. Jadi mungkin saya bisa simpulkan sedikit, konten video itu memang menjadi salah satu strategi yang paling efektif ya di zaman digital sekarang ini. Nah, untuk pembuatan video tersebut tidak perlu memerlukan device yang mahal atau produksi yang mahal. Jadi kita bisa pakai alat seadanya saja seperti handphone. Asalkan untuk produknya itu pesannya jelas dan produknya jelas terlihat dan sesuai target pasarnya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, boleh perkenalkan sedikit mengenai Rajata Studio, Kak Adit. Kak Adit Oke sebagai Kak, pelaku siap. ownernya. Ya. Jadi Rajata Studio ini saya bangun di tahun 2014 ya gitu. Namun profesionalnya di tahun 2016 lah seperti itu. Tapi saya sudah mulai dari situ. Nah, memang pekerjaannya memang memproduksi foto dan video. Jadi semua. Tapi yang dari awal itu misalnya produksi foto produk gitu. Jadi ada salah satu lumayan brand besar di Kota Palu, restoran besar juga di salah satu di Palu sini yang foto produknya itu kami yang handle gitu. Nah, kemudian juga eh, karena di dalamnya banyak item-item, termaksud kalau tadi foto produk, ada foto pre-wedding juga masuk di dalam, foto wedding juga, gitu. Buat video event juga, beberapa dari company-company di Kota Palu juga kami handle, gitu. Nah, tapi sekarang di 2026 kami sedikit nih repositioning namanya. Jadi kami lagi tersadar untuk mencoba membantu teman-teman UMKM itu dari sisi produksi video iklan iklan mereka. Kemudian selain itu juga mendampingi business owner yang mau tampil di depan kamera untuk membangun personal branding mereka. Nah, ini fokus kami di tahun ini gitu. Dan sudah mulai ada beberapa brand yang sudah mulai masuk dan sudah kita garap mulai dari Desember terakhir kemarin. Itu sih Kak. Oke, menarik sekali sih, Kak. Berarti menawarkan jasa ya, Kak, secara umum. Iya, Oke. iya. Baik, terima kasih Kak Adit atas penyampaiannya. Semoga materinya dapat memberikan insight serta strategi yang bisa langsung diterapkan oleh para UMKM. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang bertanya, silakan raise hand melalui Zoom atau bisa juga bertanya melalui kolom komentar. Cuman kami utamakan dulu yang raise hand di Zoom ya. Tadi saya lihat ada Kak Oda. Silahkan Kak Oda mungkin ingin bertanya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Oda. Saya izin bertanya Kak. Saya juga lagi merintis bisnis tentang buket Kak.
Jadi saya ada beberapa pertanyaan. Eh, Kalau misalnya kita bikin video terus banyak yang nonton gitu Kak, tapi nggak ada yang beli, itu tuh rasa kesalahannya gimana ya Kak? Soalnya kan kadang ada nih kita udah niat banget buat bikin video biar FYP, tapi kalau ya video asal-asalan kan lebih tiba-tiba FYP gitu Kak. Itu gimana biar jadi nggak cuma FYP doang, tapi orang tuh banyak yang peminatnya juga Kak. Terus untuk ATM ini sama titik modifikasi ini batasan-batasannya tuh eh, di mana gitu Kak batasannya untuk kita melakukan ATM tersebut. Jadi batas inspirasi dan pencurian ide kreatifnya itu sampai mana. Kemudian untuk hashtag Kak, kita boleh nggak sih pakai hashtag-hashtag yang lagi trending ataupun viral, tapi hashtag tersebut tuh sebenarnya nggak relevan sama apa yang kita jual Kak. Itu menurut Kakak gimana? Tapi kan kalau misalnya kita menggunakan hashtag tersebut kan lebih banyak juga hmm, viewersnya, terus algoritmanya juga jadi cepat naik. Itu menurut Kakak gimana Kak? Terima kasih. Baik, thank you Kak Oda. Mungkin Kak Adit kalau ada terlihat pertanyaannya ini ada saya lihat di kolom chat itu Kak Oda sudah ketik juga. Mungkin bisa dibaca situ Kak pertanyaannya. Saya langsung serahkan ke Kak Adit ya Kak untuk menjawab. Iya. Yang mana yang kodein ya? Soalnya banyak nih yang mana Ada nih. ini Oda namanya. Nemu Ini Kak? enggak. Wait. Oh ini udah. Iya, betul. Bulan kon ini ya. Jika setelah 3 bulan konsisten membuat video, namun grafik penjualan tetap ini ya kak ya. Iya, betul. Tetap datar. Kapan seorang harus berani untuk mengganti strategi atau bahkan berhenti menggunakan video. Oke. Jadi ini ya kak. Kak Oda. Ya. Jadi kan ini kakak bilang selama 3 bulan ya. Ah, iya. Jadi kalau kalau ini asumsi saya saja gitu. Jadi kan kita buat video ini, apalagi sekarang ya Kak, zaman-zaman sekarang ini, eh, itu biasanya orang ada salah satu cara biasanya buat eh, video kita itu bisa di-boost sama algoritma di apa namanya platform itu. Terserah mungkin Kakak mau pakai, misalnya pakai TikTok nih Kak ya, misalnya TikTok itu. Jadi TikTok itu eh, bukan bukan sulit begitu, tapi tidak juga semudah itu gitu. Tapi biasanya kalau kita nempel ke apa yang jadi hype saat ini, biasanya itu pengaruh juga, bukan? Misalnya dari sisi musik, misalnya, kan biasanya ada musik yang sudah lagi berseliweran ya, misalnya lagi hype-hypenya karena eh, saat ini lagi digunakan, misalnya jedak jeduk, misalnya jedak jeduk begitu. Eh, Kalau misalnya mau mau coba ikutin di situ untuk mau boost juga, tidak ada yang salah. Jadi sebenarnya kalau udah saya mau bilang di digital ini tidak ada yang benar dan tidak ada juga yang salah gitu. Nah, cuma sebenarnya ini kembali ke diri kita nih. Kita ini mau 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 seperti apa? Mau hanya ikut-ikutan gitu, mau ikut-ikutan atau kita eh, punya standar kita sendiri nih gitu untuk jadi patok, untuk jadi value kita gitu di mata konsumen gitu. Kan ada dua nih Kak. Ada orang yang seperti yang sempat yang Kakak bilang tadi, ini kadang videonya udah keren-keren nih, kalau nggak salah ya, videonya udah keren, udah eh, pakai effort buatnya ya, tapi ternyata di mana di medsosnya tidak di boost tuh gitu. Kadang kan jadi capek ya kita. Maksudnya gini, kok ini sudah saya harap-harap naik kok. Tapi tidak gitu. Sementara ada mungkin secara ah, apa namanya? Secara tampilan video biasa sekali gitu. Malah receh, tapi justru di boost juga sama justru itu yang lagi naik. Jadi sebenarnya ini kembali kembali juga ke kita sebenarnya gitu. Kan apa namanya? hmm,
Instagram, TikTok itu kan jadi tempat portofolio kita gitu, semacam toko kita gitu, toko ya, toko buat kita gitu, toko kita untuk konsumen bisa lihat gitu. Nah, kalau misalnya kita toko kita apa namanya acak-acakan gitu, tidak tidak bukan saya bilang tidak punya value begitu, tapi acak-acakan. Nah, itu juga eh, mempengaruhi konsumen untuk beli gitu kan gitu. Tapi ada juga gitu, ada juga orang lihat dari posisinya nih tampilannya rapi kayak toko tuh kak, kayak toko bagaimana kalau tokonya rapi, pajangannya oke, bersih gitu. Itu kan salah satu value yang apa namanya di uh, dimiliki sama yang punya usaha tadi. Jadi sebenarnya eh, sisa pilih saja salah satunya. Mau ikut nempel juga tidak masalah. Tapi kalau seandainya kita juga bisa memilih untuk, oke, saya punya value nih, saya juga punya pasar. Kan kita juga tidak bisa eh, menyasar semua pasar ya, Kak. Jadi target market itu jangan sampai Kak Oda begini, misalnya, ini usaha saya harus semua orang beli gitu. Nah, ini kan harus kita peta-petakan nih, karena kalau begitu polanya itu akan kesulitan, pasti kesulitan, karena menyediakan rasa ke semua orang itu akan pasti mustahil itu. Gitu. Tapi kalau kita peta-petakan, oke, saya berdiri di sini, ya, di value saya ini, secara harga saya tidak ikut-ikutan seperti sana, saya di sini, pasti akan tersortir sendiri juga orang masuk ke situ. Yang penting kita konsisten dan itu tadi ikut juga nah, perkembangannya gitu. Kemudian yang kedua ya ATM, amati tiru modifikasi gitu. Jadi kalau saya ini kalau saya kalau untuk pemula untuk pemula udah ATM aja deh gitu. Tidak usah dulu mau bilang ini sampai di mana batas-batasnya. Kalau untuk pemula ya gitu. Karena kalau kalau mau disampaikan jangan sampai ini, jangan sampai ini, terus ya dia juga baru pemula, dia juga kan belum paham. Nah, trik ATM ini sangat memudahkan kita untuk kita bisa mencari namanya role model ya gitu atau benchmarking gitu. Kalau saat ini kita kakak misalnya jualan apa nih? Nah, misalnya jualan donat ya, karena kita sudah bicara tentang donat tadi. Nah, tidak perlu kesulitan kita. Nah, caranya, misalnya nih dari awal, nih saya jual donat. Nah, saya harus buat konten seperti apa? Cara paling sederhananya, kakak lihat donat yang sudah terkenal, misalnya apa, gitu. Buka saja Instagramnya atau TikToknya. Bagaimana cara mereka mendelivery iklan-iklan mereka. Tuh tiru modifikasi gitu. Kan tidak langsung kayak apa betul-betul tiplek ke tiplek ya. Kan kakak pasti punya eh, selera warna sendiri. Ya pasti sudah berbeda tuh kak. Cuma kita punya patokan dulu gitu. Biar rapi, tetap stand out di depan konsumen gitu. Jadi kalau untuk di awal menurut saya pakai aja dulu amati tiru modifikasi itu. Nanti kalau sudah mulai terbentuk pasarnya, nah pasti kita sudah memilih, kita sudah punya karakter sendiri tuh. Oh, untuk Kak Oda, saya ini nanti seperti ini, timnya juga sudah begini, eh, digital marketingnya juga sudah ini, sudah oke. Pasti itu terbentuk sendiri tuh, gitu. Pasti tidak tidak lagi yang tiru amati modifikasi. Cuma untuk di awal pakai aja dulu itu kalau dianggap kita baru pemula seperti itu ya. Kemudian hashtag gitu, hashtag ini eh, itu lagi algoritma medsos ini berubah-ubah Kak. Jadi kalau kayak kemarin misalnya di Instagram itu hashtagnya itu bisa sampai bahkan tidak terbatas ya hashtagnya, sebanyak-banyaknya bisa kita tulis, tapi sekarang dibatasi jadi 5 gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita mencari eh, hashtag yang betul-betul relevan dengan kita punya. Tapi kembali lagi, eh, semua media sosial apapun itu, dia akan mengangkat, memboost iklan-iklan kita kalau kita
aktif di media sosial, minimal posting gitu. Jadi jangan sampai postingnya juga cuma angin-anginan gitu kan. Satu kali, satu hari, misalnya besok libur gitu. Habis itu semau-maunya. Ya jangan berharap itu dibuat sama algoritmanya gitu kan. Itu sih menurut saya. Kembali Kak Lela. Semoga terjawab ya. Oke Kak, izin menanggapi dikit Kak tadi yang mengenai kita kalau misalnya ngelihat eh, anggapnya role model deh, kita lihat ke Instagram juga ya Kak tadi ya Kak. Oke, siap. Itu berarti kalau misalnya kita ngepost tuh satu konten, bisa gak sih Kak kita kita jadi satu satu video kita upload di TikTok, terus Instagram atau Facebook gitu Kak. Semua platform kita post dengan konten yang sama atau berbeda-beda sesuai dengan platformnya Kak. Menurut Kakak gimana baiknya Kak? Oke, kalau saya di awal selalu selalu saya sampaikan jangan di awal, jangan kita terbebani dengan itu. Kalau saya, jadi kalau misalnya ini kan yang pertama buat konten aja udah susah nih gitu, butuh effort gitu. Jadi di awal posting aja dulu semua gitu. Cuma kan saya di tiap medsos itu kan ada apa namanya tools-tools ya yang mungkin belum semua kita gunakan. Jadi di Instagram, di TikTok itu ada namanya kan Instagram Ads kan begitu. Nah, jadi kalau tools itu misalnya belum digunakan, berarti dimaksimalkan dulu tuh Kak, gitu untuk membantu penjualan. Nah, eh, teman-teman di teman-teman saya di komunitas gitu. Jadi mereka itu tidak hanya berharap di postingan, misalnya di satu video tuh, dan hanya dibiarkan begitu diposting saja gitu. Baru kemudian tunggu ini siapa yang mau beli, siapa yang mau beli. Jadi iklan itu Kak, video itu setahu saya ada dua. Yang pertama tujuannya ada dua. Video yang pertama itu membuat awareness, itu membentuk kesadaran konsumen kita bahwa kita hadir, ada di media sosial itu. Ya, nah, kedua memang untuk menjual gitu, menjual. Jadi Kak Oda pastikan dari dua ini kakak videonya yang mana? Apakah hanya menyadarkan konsumen bahwa produk kakak ada, hadir? Itu tidak salah Kak, tapi dan itu penting gitu, penting kesadaran atau ini menjual gitu. Jadi kalau videonya dibuat untuk betul-betul menjual, berarti bukan hanya sebatas di posting, tapi menggunakan tools-tools lainnya, tools tambahan. Misalnya ada yang ads ya, itu yang berbayar. Ada berbayar juga ada 15.000 mungkin. Itu ada juga yang tidak terbatas, tergantung jangkauannya seperti apa. Tapi itu tentu berefek, sangat berefek ketika dibandingkan dengan awareness tadi, video yang cuma ini supaya orang tahu saja bahwa kita ini aktif di media sosial. Begitu sih, Kak. Oke Kak, makasih banyak jawabannya Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Adit atas jawabannya dan Kak Oda yang sudah bertanya. Mungkin selanjutnya dari Army Yunaldi yang sudah resign juga dari tadi setelah Kak Oda. Saya persilahkan Kak Army. Uh, Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya selamat siang semuanya, saya Army dari Tangerang, Banten. Di sini saya ada beberapa pertanyaan ya Kak. Sebelumnya mohon maaf saya off cam dan saya juga tidak menuliskan pertanyaan saya di kolom chat ya. Ya, karena saya ingin bertanya secara langsung. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, tadi kan juga sudah dijelaskan, kalau kita ingin membuat konten dan ingin mengenalkan produk kita kepada orang lain, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita dulu kepada orang, jadi orang tahu dulu tentang kita gitu kan. Nah, baru kita membuat produk promosi tentang produk itu sendiri. Nah, yang saya ingin tanyakan terkait ini gitu kan, dalam konten ini itu ada yang bersifat formal dan juga
katakanlah seperti kayak humoris gitu kan, semacam hiburan gitu, entertain gitu. Nah, jika kita membuat sebuah konten, baik itu ketika dalam memperkenalkan diri kita, nah ataupun mempromosikan produk kita. Nah, dari secara formal atau humor ini, kita sebaiknya membuat konten itu memang yang bentuk formal dulu, atau bisa kita langsung memperkenalkan diri kita atau memperkenalkan produk kita langsung melalui konten-konten yang bersifat entertain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gitu kan, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama ini, ketika kita membuat sebuah konten, katakanlah tentang perkenalan diri kita. Nah, kemudian kita membuat konten. Nah, di situ kan misalnya konten ini misalnya kita taruh di feed Instagram atau di TikTok atau dimanapun gitu kan. Nah, itu kan nanti dalam 1-2 hari kan kita bisa menilai, melihat gitu kan, seberapa aware orang dengan konten yang kita buat gitu kan, mulai dari tanggapannya di kolom komentar ataupun mungkin dari like-nya juga gitu, atau dari yang lihatnya juga gitu kan. Nah, dari ini gitu, kalau misalnya ternyata konten kita ternyata kurang menarik dari menarik perhatian calon customer kita. Nah, itu misalnya kita lihat dari, ya itu dia tadi, kolom like-nya, komentar, dan lain-lainnya. Nah, ini bagaimana sebaiknya untuk kedepannya? Apakah kita lanjut dengan konten yang memang selanjutnya akan kita buat gitu, atau kita bertahan dulu di konten ini, cuman maksudnya konten perkenalan, cuman kita bikin yang lebih menarik lagi gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam pembuatan konten, ini kan biasanya ada kayak tadi dicontohkan donat. Nah, donat ini mungkin ada yang penunjangnya, katakanlah kita dalam buat konten itu agar lebih menarik lagi, oh kita tambahkan media pendukung, misalnya kopi. Nah, ini kan jadi lebih spesifik lagi, pencinta kopi. Nah, ini kan tidak lengkap kalau camilannya donat, misalnya bisa saja begitu. Nah, ini kalau kita sebagai pemula, itu lebih baik kita membuat konten itu secara profesional untuk khusus donatnya saja, atau kita memberikan media-media pendukung seperti ini gitu. Kemudian bagaimana kira-kira apa ya, ke pasar itu ini ya gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Langsung saya jawab. Ya, jadi terima kasih Kak Armi, salam kenal ya, udah jauh-jauh join nih. Oke, jadi yang pertama tadi kalau tidak salah pertanyaannya bagaimana? Ini saya harus buat begitu mungkin pertanyaannya. Di awal mana baiknya buat video yang formal atau videonya sebaliknya atau yang humor, gitu kan? Gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi kayak kalau saya eh, tidak tidak ada yang salah, mau kakak di awal yang humor juga dulu boleh atau yang di formal juga dulu boleh. Cuma kan kita begini, eh, saya yakin teman-teman yang punya usaha ini sudah bisa memprediksi atau sudah bisa memilih sebenarnya niche market saya di mana nih gitu. Maksudnya di umur berapa gitu ya. Jadi kan kalau misalnya genrenya misalnya ini usaha saya yang suka ini umur 25, 17 atau 25, anak-anak muda lah gitu. Itu kan bisa jadi penilaian kita bagaimana cara memilih video yang tepat untuk mereka. Kan seperti itu. Nah, jadi dikerucutkan biar kita tidak terlalu berat memikirkan ini yang mana baik atau yang mana tepat, yang seperti ini, yang humor atau yang formal gitu. Jadi di awal menurut saya dipastikan dulu, dirasa dulu ini produk saya cocoknya atau target marketnya ini ke anak muda, ke anak-anak atau ke orang dewasa gitu. Jadi kita pahami ketika dibuat ke orang yang dewasa, ya jangan harap juga banyak like-nya. Tapi begini, like itu tidak mempengaruhi bahwa video kita jelek ya. Jadi teman-teman, jangan maksud saya jangan terlalu fokus bahwa kalau di like itu uh, udah pasti beli gitu. Gitu ya. Bisa saja memang videonya menghibur gitu. Tapi kan tujuannya dari semuanya itu bagaimana caranya iklan kita ini
memang menyadarkan mereka untuk beli gitu. Jadi bukan hanya sebatas kejar-kejaran di like atau di komen misalnya seperti itu. Tapi tidak salah juga. Kembali lagi tidak ada yang salah dari semua itu. Jadi baiknya kembali dulu kita pastikan ke arah mana nih untuk memulai. Kalau misalnya targetnya eh, orang dewasa, ya pastinya kita mencocokkan video apa yang bisa mereka terima gitu. Ya walaupun sebenarnya apa namanya kalau bahasanya sudah jambak-jambakan gitu ya, karena udah banyak sekali, bahkan kita tidak tahu sortir yang mana nih gitu. Nah, kadang kita sudah tidak bisa mengendalikan diri kita, atau kita padahal kita punya value nih dulu seperti apa, akhirnya kita terganggu dengan itu. Harusnya kita tidak terganggu dengan itu gitu ya. Jadi Kak Armi, untuk di awal mungkin seperti itu Kak. Jadi silakan tentukan ini genre ini cocok ke arah mana. Kalau ke anak muda, kemudian kita buat yang formal, kira-kira mereka suka enggak ya? Kan kembali lagi begitu. Kalau anak-anak muda itu maunya seperti apa? Kalau dia suka yang humor, ya buat yang humor gitu. Oke? Ah, kedua apa? Ini bertahan di konten ya. Tuh. Bagaimana cara melihat konten itu ini bagus atau tidak kan begitu kalimat sederhananya. Nah, jadi eh, ada juga loh Kak, video itu ternyata dia nanti bahkan pengaruhnya di 1 tahun kemudian. Coba bayangkan itu. Atau nggak usah lah 1 tahun, terlalu lama. Misalnya dia nanti berdampak video yang kita buat ini udah bagus, yang kita anggap bagus, tapi di awal tidak diboost sama medsos. Tapi ternyata nanti itu di bulan ketiga atau keempat itu ternyata paling bisa-bisa naik. Kenapa? Karena berubah lagi tuh eh, pola pola medsos. Kan ini algoritma medsos ini kan cepat sekali berubah tuh. Cepat sekali berubah. Hari ini kita buat ini, ternyata besok dia berubah lagi. Begitu. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan video kita ini tidak bagus gitu. Atau tidak layak, kok tidak ini, tidak di like banyak sama orang seperti itu. Nah, khawatirnya ya cuma cuma habis di situ saja kita memikirkan, padahal bukan itu. Ya buat buat sebanyak-banyak mungkin lah gitu. Sampai melihat seperti apa polanya gitu. Nanti ada pasti pasti kita secara maksudnya dengan waktu berjalan kita paham boleh ditarik. Kan tidak perlu juga ditarik, dibuat saja yang baru kan seperti itu. Itu sih Kak. Nah, kemudian eh yang terakhirnya Pak, media pendukung ya. Jadi kalau saya seperti tadi karena ini asumsi saya atau ini pendapat saya juga. Kalau buat konten, buat variasi gitu, variatif tampilan. Jangan yang ya seperti kalau kita contohkan tadi jual donat terus atau jual kopi terus. Bisa saja kita combine gitu. Atau bisa saja hari ini hari kedua yang lain gitu. Biar orang followers kita itu tidak jenuh dengan iklannya kita yang terlalu kesannya memaksa gitu. Padahal kembali lagi tidak salah, kan kita memang jualan di situ. Tapi kan enak kalau kita buat semacam punya cerita gitu. Nah, akhirnya orang eh, rindu dengan iklan produk ini kapan lagi nih tayang yang baru gitu. Jadi jangan sampai terlalu frontal jualannya atau hard selling. Ya kita sekali-kali sekali-kali live atau buat videonya yang tidak tidak mengajak orang untuk beli. Nggak apa-apa juga kan begitu. Tapi dengan hadirnya kita, orang sudah tahu kalau dia ini secara produk dia aktif, orang juga aktif, dan yang paling penting ini orang dipercaya nih karena dia tampil, bahkan prosesnya juga dia sampaikan, itu kan lebih bagus. Itu sih Kak, semoga menjawab ke Armi ya. Terima kasih Kak. Cuman sedikit menanggapi terkait pertanyaan nomor 1 tadi gitu kan.
Memang sih, cuman saya tadi lupa menyampaikan bahwasanya jika justru produk ini segmen pasarnya itu variatif gitu, jadi global lah gitu kan, mulai dari yang muda sampai yang tua, yang dari usia bahkan yang dikatakan masih anak-anak hingga dewasa ini cocok. Ya, katakanlah misalnya seperti saya contohkan produk dari kuliner yaitu lontong sayur misalnya atau um, roti bakar. Di mana ini kan segmen pasarnya luas ya Kak ya, mulai dari yang Ya, kecil sampai yang tua kan cocok gitu kan. nah, Makanya benar. cuman tadi dari jawaban Kakak mungkin udah tergambar juga. Nah, karena saya sendiri berpikir begini gitu kan, jika saya memulai usaha karena saya baru memulai ini kan. Nah, jika saya baru memulai ini dan itu bentuknya baru PO dan itu saya saat ini justru menyasarnya ke grup WhatsApp yang saya punya, di mana grup WhatsApp ini saya dapatkan dari berbagai komunitas yang seperti eh, webinar yang saat sekarang ini itu kan ada grup gitu kan. Nah, cuman di situ kan saya tidak tahu gitu kan mereka ini di sini ada usia berapa aja, jadi beragam gitu kan. Makanya jika terjadi hal yang seperti ini, nah cocoknya model kontennya itu bagaimana. Makanya saya tadi bertanya seperti itu. Cuman tadi cukup tergambar dari jawabannya. Terima kasih Kak. Ya. Jadi ini sekali sedikit lagi. Jadi Kak, sebenarnya apalagi tadi itu global ya, artinya bisa bisa saja semua orang orang mencari itu dari anak-anak sampai dewasa. Berarti model videonya menurut saya kakak bisa buat dengan versi yang itu tadi ganti-gantian gitu. Kan konten ini kan juga dia uh, kecuali kakak misalnya yang kan tadi pilihannya serius atau humor. Kalau toh pilihannya juga yang humor ya bisa disesuaikan aja dengan misalnya hari ini anak-anak dengan orang dewasa nih gitu kolaborasi di konten maksudnya. Kemudian atau mungkin ada ibu-ibu dua orang teman kantor misalnya em, mengiklankan produk itu bisa juga Kak di variasi-variasi saja begitu. Eh, Kalau pilihan formal dengan tidak, biasanya kita kembali ke kakak saja. Kalau misalnya di awal masih penasaran, masih mencari apakah yang cocok buat saya ini humor atau formal, dibuat saja dulu dua-duanya gitu. Nanti kan bisa dilihat nih, yang kita bisa bisa tahu nih, yang kayaknya lebih orang suka yang ini deh daripada yang ini. Nah, kalau seperti itu, nah berarti ditingkatkan saja yang mana yang disenangi sama konsumen kita. Ternyata dia lebih memilih yang humor, misalnya. Ya, versi humor saja yang kita buat dibanyakin, misalnya begitu, dengan variasi-variasi video tadi, begitu. Tapi kalau seandainya juga kakak memilih, saya mau yang formal, supaya terlihat bervalue, bukan yang humor tidak bervalue, kan. Tapi kalau dia formal, pasti tampilannya kan sudah apa namanya eh, videonya berkelas, produknya juga berkelas. Kalau ditanamkan dengan yang serius seperti tadi. Tapi bisa juga secara model konten seperti tadi serius, tapi ada anak, misalnya makan, misalnya itu tadi apa namanya roti bakar, makan bersama keluarga, itu kan sudah mencakup semuanya tuh, bahwa produk ini bisa dinikmati semua orang. Habis itu diganti lagi misalnya teman besok, tapi konsep videonya serius. Sisa pilih sih Kak, tidak ada yang salah menurut saya. Terima kasih. Cuman kalau untuk durasinya sendiri itu gimana ya Kak? Kalau yang lebih profesionalnya lah gitu. Baik itu ketika kita secara Oke, personal branding diri sendiri ataupun untuk branding produk itu sendiri. oke. Kalau di awal saran saya karena sekarang itu eh, masih masih apa namanya algoritma medsos itu mau Instagram mau TikTok itu model Reels ya Kak. Silakan potret berarti. Durasinya di bawah 1 menit. 30 detik juga jauh lebih baik. Intinya semakin pendek dia semakin baik begitu. Yang penting pesannya dapat begitu. Ya, tidak digantung begitu. Jadi kan ada ukuran ada yang landscape, ada yang potret. Tapi sekarang karena kan kita ini kebutuhannya mau apa namanya ceritanya di awal ini mau konsisten dulu dengan video perkenalan gitu.
Nah, saya tidak mau masuk di ranah produksi yang agak sedikit ribet ya Kak, karena saya khawatir itu menghalangi begitu, menyusahkan begitu. Tapi untuk di awal buat saja dulu dengan model Reels, durasinya di bawah dari 1 menit. 30 detik jauh lebih baik. Oke Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Bagaimana Kayla, masih ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin saya bacakan satu lagi pertanyaan dari Karama, boleh Kak? Siap, siap. Ini bertanya di kolom chat. Di saat ini ketika kondisi munculnya komentar negatif atau kritik terhadap produk melalui konten video kita, entah itu dianggapnya terlalu manipulatif atau terkesan memaksa mereka untuk membeli, ataupun juga menganggapnya konten AI dan membuat audiens bosan gitu, bagaimana kita seharusnya merespon agar tetap menjaga reputasi sekaligus meningkatkan kepercayaan audiens, serta bagaimana untuk menentukan kapan harus mengikuti tren konten video dan kapan harus tetap bertahan pada gaya konten yang sudah dibangun sebelumnya. Dari Kak Rama. Pertanyaan Oke, cara pertama. masuk. Oke. Ketika kondisi munculnya komentar negatif atau kritik terhadap video kita, entah itu dianggapnya terlalu atau terlaksana. Oke, Karama masih hadir ini Karama. Masih ada ini Kak? Masih ada ya, oke, oke. Iya. Jadi, Karama, jadi kalau di media sosial itu biasanya komentar negatif atau positif itu sebenarnya dibutuhkan sama maksudnya itu berpengaruh baik untuk kita sebenarnya. Tapi saya tidak mau bilang bahwa di apa komentar jelek itu dibiarkan saja gitu. Tapi sebenarnya komentar apapun yang muncul di komentar itu sebenarnya bagus buat akun kita. Maksudnya terlihat aktif begitu, ada yang komunikasi di dalam. Tapi sebenarnya jawaban-jawaban boleh boleh ditanggapi kalau seandainya itu maksudnya ditanggapi normal saja, tidak perlu terlalu dibawa apa ya, apalagi sampai baper misalnya ya, apalagi sampai baper. Kok kayak ini akhirnya itu berpengaruh dengan produksi video yang lain. Ini komentar menjatuhkan atau hanya memberikan feedback terhadap kita biar kita jauh lebih berkembang begitu kan, pasti itu terlihat tuh. Itu misalnya dia masuk ini, tiap hari dia masuk ini, tiap hari dia memberikan masukan untuk supaya kita berkembang, atau cuma kalau dibilang itu hanya hater saja gitu. Jadi kalau cuman misalnya jadi haters ya nggak, tidak ditanggapi juga tidak masalah. Tapi kalau misalnya kakak juga mau tanggapi ya ditanggapi saja secara bijak sih menurut saya gitu. Nah, cara menanggapi bijak saya rasa kembali ke Karama sendiri, gimana caranya kan secara produk atau apa kakak. Yang penting tanggapannya yang baik saja gitu. Tidak perlu yang berlebihan maksud saya. Sampai menjelaskan ke satu orang bahwa ini tidak penting juga sih sebenarnya gitu. Itu sih Kak menurut saya. Apalagi nih? Apakah dari Kak Rama sudah Ya. menjawab pertanyaannya? Katanya kalau Karama suka terkait buat konten video konten AI gimana, Kak? ya. Ini katanya kalau terkait konten video gimana, Kak? konten konten AI ya gitu, merespon agar menjaga reputasi. Iya, bisa Iya, di konten AI ini ya. oke. Jadi oh Karama suka buat AI ya gitu. Iya. Jadi eh, Karama di sini kan begini, bagaimana untuk menentukan kapan harus mengikuti tren konten video, kapan harus tetap bertahan gitu. Jadi kalau kalau di awal sih menurut saya Karama ya gitu. Saya selalu sampaikan supaya tidak kita tidak terlalu terganggu dengan itu gitu.
sampai buat kita berhenti produksi lagi gitu. Video itu uh, tidak ada yang salah dan benar gitu. Bisa jadi yang komentar ini tidak tahu juga buat itu kan gitu. Bisa jadi dia tidak tahu cara buatnya gitu. Cuma kan kembali lagi bahwa apakah ini apa namanya feedback yang baik buat kita supaya kita berkembang gitu, atau ini justru ya semacam hater saja gitu. Apalagi kan sekarang zaman AI ya. Kalau AI yang dibuat sama Karama, boleh tahu dong yang seperti apa dong? Karama, video AI. Oke, Karama belum dengar video. Iya. Jadi di awal kan biasanya kalau konten kreator itu biasanya dia eh, punya ini ya apa namanya prinsip di dalam produksi AI-nya. Artinya dia dia realistis dengan dia punya ini produksinya gitu. Jadi kalau di awal buat saja sesuka se 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 yang disuka sama Karama seperti apa gitu. Sampai betul-betul nanti ketemu ketemu sendiri tuh Karama. Bagaimana pola yang baik, bagaimana yang lagi dibutuhkan seperti itu. Dia berkembang sendiri gitu. Tapi itu juga bisa kita lihat kalau kita konsisten buat videonya. Kalau cuma satu atau dua atau bahkan anggaplah 10 lah itu belum belum dibilang banyak tuh Kak. Baru kemudian kita menyimpulkan kayaknya ini tidak baik atau kayaknya ini harus di ini. Pokoknya begitu. Jangan dulu terlalu cepat menyimpulkan kalau kita juga sebenarnya tidak yang apa namanya yang serius buat kontennya gitu. Baru dua, misalnya nih baru dua kemudian ada yang bilang oh kok ini tidak bagus ya, kok ini harusnya begini ya. Ya namanya juga baru mulai gitu. Tidak ada yang langsung sempurna. Nah kita yang menerima itu harus pelan-pelan. Oh oke, ini saya tingkatkan lagi, ini saya tingkatkan lagi gitu. Jadi disortir, yang mana buat kita semangat diambil, mana yang buat kita tidak semangat, nggak usah terlalu dimasukkan dalam hati. Itu sih. Apakah sudah cukup untuk jawaban dari Kak Adit, Kak Rama? Baik, katanya di sini terima kasih Kak jawabannya. Sama-sama. Oke, mungkin tadi pertanyaan dari Karama itu pertanyaan terakhir sekaligus menutup sesi webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif para peserta. Untuk pengumuman giveaway saya umumkan melalui grup peserta webinar ya teman-teman. Untuk penanya terbaik hari ini. Dan sebagai penutup, kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Kak Adit. Terima kasih banyak Kak Adit sudah Ya, sama-sama membantu Kak Laila, untuk teman-teman berbagi, semuanya. iya untuk berbagi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami di sini dan para pelaku usaha. Semoga materi yang disampaikan Kak Adit itu dapat memberikan manfaat dan membantu UMKM terus berkembang. Terima kasih semuanya. Saya Lila. Mohon maaf bila ada kesalahan selama memandu acara dan terdapat kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kegiatan webinar selanjutnya. Terima kasih, Kak Adit. Iya. Ini orang, Mbak.